Tahun 1998, Desa Sumberjati di Jawa Tengah dikenal sebagai desa yang tenang. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani, buruh kebun, dan pedagang kecil. Jalan desa masih berupa batu dan tanah. Jika musim hujan datang, kendaraan sering kesulitan melintas karena jalan menjadi licin. Meski hidup sederhana, hubungan antar warga cukup akrab. Mereka saling membantu saat ada tetangga yang mengadakan hajatan atau tertimpa musibah. Di desa itu, ada satu orang yang paling dihormati, yaitu Juragan Harno. Harno adalah pemilik usaha rental mobil terbesar di kecamatan. Garasi miliknya berada di dekat jalan raya dan dipenuhi berbagai jenis mobil. Tidak hanya melayani penyewaan kendaraan, Harno juga sering menerima jasa antar jemput tamu dari luar kota. Usahanya berkembang sangat pesat dalam waktu yang relatif singkat. Setiap pagi, para sopir keluar dari garasi membawa mobil masing-masing. Menjelang sore, mereka kembali sambil menyerahkan hasil sewa kepada Harno. Hampir setiap minggu terlihat mobil baru masuk ke halaman garasinya. Warga menganggap keberhasilan Harno sebagai hasil kerja keras. Selain kaya, Harno juga terkenal ringan tangan. Ia tidak pernah ragu membantu siapa saja yang datang kepadanya. Suatu siang, Pak Darto, seorang petani yang sawahnya gagal panen karena kemarau panjang, datang ke rumah Harno dengan wajah murung. "Aku butuh pinjaman buat beli bibit lagi. Nomor. Kalau musim tanam berikutnya gagal, keluargaku bisa kelaparan," ucap Pak Darto. Harno tersenyum ramah. "Jangan dipikir pinjaman. Ini saya kasih saja." Ia membuka laci meja, mengambil sebuah amplop coklat yang cukup tebal, lalu menyerahkannya kepada Pak Darto. Pak Darto membuka sedikit isi amplop itu. Matanya langsung membesar. "Ini banyak sekali, Nomor. Sudah, ambil saja. Anggap sedekah." Pak Darto berkali-kali mengucapkan terima kasih sambil menyalami Harno. Berita tentang kebaikan Harno cepat menyebar ke seluruh desa. Tidak lama kemudian, Bu Sulastri datang meminta bantuan karena anaknya harus dirawat di rumah sakit. Harno kembali memberikan uang tanpa meminta imbalan sedikit pun. "Yang penting anakmu sembuh dulu." Setelah itu ada pemuda yang ingin membuka bengkel kecil. Ada pasangan suami istri yang rumahnya roboh terkena angin. Ada juga warga yang terlilit utang koperasi. Semuanya pulang membawa amplop dari Harno. Sejak saat itu, hampir setiap malam nama Harno selalu disebut dalam obrolan warga. Kalau bukan karena Juragan Harno, mungkin Pak Darto sudah jual sawah. Harno memang orang paling baik di desa ini. Semoga rezekinya tambah banyak. Tidak ada satupun yang memiliki prasangka buruk terhadapnya. Namun, berbeda dengan warga lainnya, seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo justru memperhatikan sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Mbah Wiryo tinggal sendirian di rumah kayu sederhana yang berada di pinggir desa, dekat area persawahan. Usianya sekitar 70 tahun. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Tubuhnya kurus, tetapi langkahnya masih tegap. Sehari-hari ia mencari nafkah dengan membuat sapu lidi, memperbaiki alat pertanian milik tetangga, dan sesekali membantu warga mencari tanaman obat di hutan kecil dekat desa. Banyak orang menganggap Mbah Wiryo memiliki pengetahuan lebih tentang hal-hal gaib. Namun, ia tidak pernah mengaku sebagai dukun. Ia hanya sering mengingatkan warga agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama. Suatu sore, Mbah Wiryo sedang duduk di gardu ketika melihat Pak Darto pulang dari rumah Harno. Pak Darto tampak sangat gembira sambil membawa amplop di tangannya. Saat mereka berpapasan, Mbah Wiryo merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Tatapannya tertuju pada amplop yang dibawa Pak Darto. Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Ia mengusap dadanya pelan sambil terus memperhatikan Pak Darto yang berjalan menjauh. "Aneh," gumamnya lirih. Beberapa hari berikutnya, Mbah Wiryo beberapa kali melihat warga lain menerima amplop serupa. Setiap kali itu terjadi, ia selalu merasakan hawa yang sama. Seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti uang tersebut. Perasaan itu terus mengganggunya. Namun, ia belum memiliki bukti apapun.
2 minggu kemudian, kabar duka datang. Pak Darto ditemukan meninggal dunia di rumahnya menjelang subuh. Istrinya menjadi orang pertama yang melihat kondisi suaminya. Pak Darto terbaring kaku di atas dipan. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum meninggal. Tidak ada tanda-tanda penyakit sebelumnya. Malam sebelumnya, Pak Darto bahkan masih sempat berbincang dengan tetangga. Seluruh warga berdatangan melayat. Mungkin serangan jantung. Usianya memang sudah tidak muda. Semua sudah kehendak Tuhan. Begitulah pembicaraan warga. Tidak ada yang merasa kematian itu aneh. Mbah Wiryo ikut datang melayat. Ketika berada di dekat jenazah, ia kembali merasakan hawa dingin yang sama seperti saat melihat amplop dari Harno. Ia mengamati wajah Pak Darto cukup lama. Kemudian pandangannya beralih ke meja kecil di ruang tamu. Di sana masih tergeletak amplop coklat yang dulu diberikan Harno. Mbah Wiryo hanya menarik napas panjang. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan desa kembali berjalan seperti biasa. Harno tetap membagikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Suatu hari, Bu Karsih, seorang janda yang hidup bersama anak sematawayangnya, jatuh sakit dan harus menjalani operasi. Biaya rumah sakit sangat besar. Anaknya kebingungan mencari uang. Seperti biasa, Harno datang membawa amplop. Jangan khawatir soal biaya. Bu Karsih menangis haru. Ia merasa masih ada orang baik yang peduli kepada keluarganya. Operasi berjalan lancar. Dokter mengatakan kondisinya membaik. Semua orang mengira Bu Karsih akan segera pulih. Namun, beberapa hari setelah pulang ke rumah, keadaan berubah. Setiap malam Bu Karsih terbangun sambil berteriak. Ia menunjuk ke sudut kamar. Itu berdiri di sana. Anaknya menoleh ke arah yang ditunjuk. Tidak ada siapa-siapa. Malam berikutnya kejadian yang sama terulang. Bu Karsih terus mengatakan ada sosok tinggi berwarna hitam yang memperhatikannya tanpa berkedip. Ia mulai sulit makan. Tubuhnya semakin lemah. Tetangga menyangka Bu Karsih mengalami tekanan batin setelah operasi. Mereka mencoba menenangkannya. Tetapi kondisinya justru semakin memburuk. Suatu dini hari terdengar teriakan dari rumah Bu Karsih. Para tetangga berlari mendatangi rumahnya. Saat masuk ke kamar, Bu Karsih sudah tidak bernyawa. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Matanya masih terbuka lebar menghadap sudut ruangan. Kematian itu membuat sebagian warga mulai merasa heran. 2 orang meninggal dalam waktu berdekatan tanpa penyebab yang jelas. Meski begitu, tidak ada yang berani menghubungkannya dengan juragan Harno. Sebaliknya, mereka menganggap Harno justru telah berbuat baik kepada kedua korban. Suatu sore, Mbah Wiryo duduk di balai desa bersama beberapa warga. Ia akhirnya memberanikan diri berbicara. Kalian pernah memperhatikan tidak? Semua yang meninggal itu sebelumnya menerima uang dari Harno. Suasana mendadak hening. Pak Lurah menggeleng pelan. Mbah, jangan bicara sembarangan. Seorang pemuda ikut menyela. Harno sudah membantu banyak orang. Masa orang sebaik itu dituduh macam-macam? Mbah Wiryo tetap tenang. Aku tidak menuduh. Aku cuma mengingatkan supaya kalian berhati-hati. Ucapan itu justru membuat beberapa warga tertawa. Kalau iri bilang saja, Mbah. Mungkin Mbah kesal karena sekarang yang sering membantu warga itu Harno. Ada pula yang berkata pelan. Sudah tua memang pikirannya aneh. Mbah Wiryo tidak membalas. Ia memilih pulang sambil membawa kegelisahan yang semakin besar. Malam itu ia duduk sendirian di teras rumah. Pikirannya terus mengingat wajah Pak Darto dan Bu Karsih. Ia merasa 2 kematian itu bukan kebetulan. Tetapi tanpa bukti, tidak ada yang akan mempercayainya. Beberapa hari kemudian, Juragan Harno kembali mengadakan pembagian bantuan di halaman garasi rental mobilnya. Belasan warga datang mengantre. Ada yang membutuhkan biaya sekolah. Ada yang ingin memperbaiki rumah. Ada pula yang meminta tambahan modal berdagang. Harno melayani semuanya dengan senyum ramah.
Satu persatu amplop berpindah tangan. Warga pulang dengan wajah penuh syukur. Mbah Wiryo yang kebetulan melintas menghentikan langkahnya. Ia berdiri cukup jauh sambil memperhatikan kerumunan itu. Saat itulah bulu kuduknya berdiri. Di belakang Harno, ia melihat bayangan hitam tinggi berdiri tanpa bergerak. Sosok itu tidak terlihat oleh siapapun selain dirinya. Setiap kali sebuah amplop diberikan kepada warga, bayangan tersebut seolah mengulurkan tangan panjangnya, lalu menempel pada amplop sebelum mengikuti orang yang membawanya pulang. Mbah Wiryo memejamkan mata sesaat, berharap penglihatannya keliru. Namun ketika ia membuka mata kembali, bayangan itu masih ada. Bahkan jumlahnya kini lebih dari satu. Mereka berjalan perlahan mengikuti setiap penerima amplop dengan langkah yang nyaris tidak menyentuh tanah. Jantung Mbah Wiryo berdegup semakin keras. Kini ia yakin, musibah yang menimpa warga bukanlah kebetulan. Ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan Juragan Harno, dan jika tidak segera dihentikan, semakin banyak nyawa akan menjadi korban. Sejak hari ketika Mbah Wiryo melihat bayangan hitam mengikuti setiap amplop yang dibagikan Juragan Harno, kegelisahannya semakin besar. Ia mulai memperhatikan setiap kabar duka yang datang dari warga desa. Semakin lama, pola yang muncul semakin sulit diabaikan. Korban berikutnya adalah Pak Slamet, seorang tukang becak yang beberapa bulan sebelumnya menerima bantuan dari Harno untuk memperbaiki becaknya yang rusak. Setelah menerima uang itu, hidup Pak Slamet memang sempat membaik. Ia bisa kembali bekerja dan membawa lebih banyak uang untuk keluarganya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setiap malam Pak Slamet selalu terbangun karena mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia berada di jalan yang gelap. Di ujung jalan berdiri seseorang berpakaian hitam sambil membawa kantong berisi uang. Sosok itu terus memanggil namanya. "Ayo ikut, waktumu sudah dekat." Pak Slamet selalu terbangun dengan tubuh penuh keringat. Awalnya ia menganggap itu hanya bunga tidur. Tetapi mimpi tersebut datang setiap malam tanpa pernah berubah. Seminggu kemudian tubuhnya mulai lemas. Nafsu makannya hilang. Wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Istrinya membawanya ke puskesmas. Dokter memeriksa tekanan darah, jantung, paru-paru, hingga mengambil sampel darah. Semua hasil pemeriksaan terlihat normal. Secara medis tidak ada penyakit yang serius, kata dokter sambil menyerahkan obat penambah vitamin. Namun obat itu tidak memberi perubahan. 3 hari setelah pemeriksaan, Pak Slamet meninggal dalam tidurnya. Tidak ada luka, tidak ada tanda keracunan. Tubuhnya hanya terlihat sangat kaku dengan mata terbuka lebar. Belum selesai warga membicarakan kematian Pak Slamet, 2 minggu kemudian giliran Bu Minah yang menjadi korban. Bu Minah adalah pedagang sayur yang pernah menerima modal usaha dari Harno. Ia mengalami mimpi yang hampir sama. Setiap malam ia mendengar suara langkah kaki mengelilingi rumahnya. Ketika membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Namun saat kembali ke tempat tidur, suara itu terdengar lagi. Tubuhnya semakin kurus meski tetap makan seperti biasa. Dokter kembali tidak menemukan penyakit apapun. Bu Minah meninggal pada malam Jumat dengan wajah penuh ketakutan. Kematian demi kematian mulai membuat warga resah. Orang-orang memang belum mencurigai Harno, tetapi mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di desa Sumberjati. Puskesmas desa menjadi lebih sering didatangi warga yang mengeluh sulit tidur, tubuh lemas, dan mimpi buruk. Dokter hanya bisa memberikan obat penenang ringan. Ia sendiri merasa bingung. Kalau dilihat dari hasil pemeriksaan, mereka sehat. Tapi kondisinya memang terus menurun, ucap dokter kepada perawatnya. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Sementara itu, keluarga Bu Minah mulai membersihkan rumah setelah pemakaman selesai. Anak laki-lakinya mengangkat dipan kayu tempat ibunya biasa tidur. Saat dipan digeser, ia melihat sebuah bungkusan kain hitam terselip di bawahnya. "Pak, ini apa?" tanyanya kepada pamannya. Mereka membuka bungkusan itu bersama-sama. Di dalamnya terdapat segenggam tanah berwarna kehitaman. Ada bunga layu yang sudah mengering.
Benang hitam melilit semuanya menjadi satu. Mereka saling berpandangan. Tidak ada seorang pun yang merasa pernah meletakkan benda itu di sana. Karena takut, benda tersebut langsung dibawa ke rumah Mbah Wiryo. Begitu melihat isi bungkusan, wajah Mbah Wiryo langsung berubah serius. Ia tidak langsung menyentuhnya. Ia hanya memperhatikan beberapa saat sebelum berkata pelan. Ini bukan benda biasa. Apa maksudnya, Mbah? Tanya anak Buminah. Tanah ini berasal dari kuburan. Benang hitam seperti ini sering dipakai untuk mengikat seseorang dalam ritual ilmu hitam. Semua yang hadir langsung terdiam. Itu berarti ibu saya disantet. Mbah Wiryo menghela napas. Aku belum bisa memastikan. Tapi benda seperti ini jelas bukan untuk kebaikan. Ucapan itu membuat keluarga Buminah semakin ketakutan. Mbah Wiryo kemudian menyimpan bungkusan tersebut di dalam kendi tanah liat agar tidak disentuh siapapun. Malam itu ia tidak bisa tidur. Potongan-potongan kejadian yang selama ini ia lihat mulai membentuk sebuah gambaran yang lebih jelas. Ia merasa harus mencari tahu asal-usul kekayaan Juragan Harno. Keesokan harinya, Mbah Wiryo mulai bertanya kepada beberapa warga yang sudah lama tinggal di desa. Sebagian besar hanya mengetahui bahwa Harno memang sudah kaya sejak lama. Namun seorang pria tua bernama Mbah Karto mengingat sesuatu yang berbeda. Mbah Karto sudah berusia lebih dari 80 tahun. Ia mengenal Harno sejak masih muda. Saat ditemui Mbah Wiryo di beranda rumahnya, ia langsung memahami maksud kedatangan tamunya. Kamu sedang mencari tahu tentang Harno? Ya. Mbah Wiryo mengangguk. Ceritakan semua yang masih kau ingat. Mbah Karto menatap jauh ke arah sawah. Dulu Harno itu bukan juragan. Lalu, dia cuma sopir mobil sewaan. Mobilnya juga bukan miliknya. Bagaimana hidupnya waktu itu? Susah. Kadang makan, kadang tidak. Mbah Wiryo mendengarkan dengan saksama. Lalu suatu hari Harno menghilang. Menghilang kemana? Tidak ada yang tahu. Berapa lama? 40 hari. Mbah Wiryo langsung mengernyit. 40 hari. Iya. Waktu pulang, sikapnya berubah. Apa yang berubah? Dia tiba-tiba punya uang. Mbah Karto melanjutkan ceritanya. Harno membeli mobil bekas. Beberapa bulan kemudian bertambah menjadi 2. Setahun kemudian usahanya berkembang sangat cepat. Tidak pernah terlihat mengalami kerugian. Saat orang lain bangkrut, Harno justru membeli kendaraan baru. Sejak itu rezekinya tidak pernah habis, kata Mbah Karto. Tidak ada yang bertanya dari mana uangnya. Dulu ada. Tapi Harno bilang dia mendapat investor dari luar kota. Mbah Wiryo tidak langsung percaya. Ada terlalu banyak kejanggalan. 40 hari menghilang. Kembali dengan kekayaan yang terus bertambah. Ditambah kematian warga yang menerima uang darinya. Semuanya terasa saling berhubungan. Sejak hari itu Mbah Wiryo mulai mengawasi gerak-gerik Harno secara diam-diam. Selama beberapa hari tidak ada hal mencurigakan. Harno tetap menjalankan usahanya seperti biasa. Ia melayani pelanggan, mengawasi sopir, membagikan uang kepada warga yang datang meminta bantuan. Namun setiap malam Jumat Kliwon, Harno selalu menutup garasi lebih awal. Semua sopir dipulangkan sebelum matahari terbenam. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan berada di sekitar garasi. Mbah Wiryo memutuskan mengikuti Harno pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Menjelang tengah malam, ia berjalan perlahan melewati kebun bambu di belakang garasi rental. Dari balik semak-semak ia melihat Harno keluar seorang diri sambil membawa sebuah tas besar. Harno tidak menuju rumahnya. Ia justru berjalan ke sebuah gudang tua yang berdiri terpisah di belakang garasi. Gudang itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pintunya selalu tertutup rapat. Tidak pernah ada pekerja yang masuk ke sana. Harno membuka gembok besi, lalu masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian terdengar suara pintu kembali tertutup. Mbah Wiryo menunggu hingga keadaan benar-benar sepi. Ia mendekat dengan langkah sangat pelan.
Di salah satu sisi gudang terdapat jendela kayu yang sebagian papan penutupnya sudah lapuk. Melalui celah kecil itulah Mbah Wiryo mengintip ke dalam. Apa yang dilihatnya membuat napasnya tertahan. Di tengah ruangan terdapat tikar hitam yang dipenuhi tumpukan uang pecahan 100.000 dan 50.000. Harno duduk bersila di depan uang tersebut. Di sebelahnya ada mangkuk besar berisi darah ayam cemani yang masih tampak segar. Asap kemenyan hitam memenuhi seluruh ruangan hingga membuat pandangan menjadi kabur. Harno mulai merapalkan mantra dengan suara pelan. Tangannya mengoleskan darah ke beberapa lembar uang sebelum menyusunnya kembali ke dalam tumpukan. Tidak jauh dari tempat duduknya terdapat sebuah peti kayu tua berukuran sedang. Permukaannya dipenuhi simbol-simbol aneh berwarna merah tua. Tiba-tiba peti itu bergetar pelan. Dari dalamnya terdengar suara lirih seperti seseorang sedang menangis. Suara itu semakin lama semakin jelas. Tangisan berubah menjadi rintihan panjang yang membuat bulu kuduk Mbah Wiryo berdiri. Harno justru tersenyum. Ia membuka sedikit tutup peti itu. Asap hitam tipis keluar dari dalam. Ruangan mendadak menjadi sangat dingin. Harno memasukkan beberapa lembar uang yang sudah berlumur darah ke dalam peti sambil terus membaca mantra. Sesaat kemudian suara tangisan berhenti. Digantikan suara tawa pelan yang berasal dari dalam peti. Mbah Wiryo menahan napas. Kini ia tidak lagi meragukan dugaannya. Seluruh bantuan yang dibagikan Harno ternyata telah menjadi bagian dari ritual yang mengerikan. Saat Mbah Wiryo hendak mundur meninggalkan jendela, tanpa sengaja kakinya menginjak ranting kering. Krek! Suara patahan ranting terdengar jelas di tengah keheningan malam. Di dalam gudang, Harno langsung menghentikan mantranya. Kepalanya menoleh perlahan ke arah jendela. Tatapannya berubah tajam. Dengan suara pelan tetapi penuh ancaman, Harno berkata, "Siapa di luar sana?" Begitu mendengar suara Harno dari dalam gudang, Mbah Wiryo langsung menjauh dari jendela. Ia tidak berlari karena khawatir langkahnya justru terdengar lebih jelas. Dengan napas tertahan, ia menyusuri semak-semak di belakang gudang hingga mencapai kebun bambu yang cukup lebat. Beberapa detik kemudian pintu gudang terbuka. Harno keluar sambil membawa lampu senter. Wajahnya tidak lagi terlihat ramah seperti biasanya. Sorot matanya tajam, seolah sedang mencari seseorang yang baru saja mengintip ritualnya. Harno menyapu area sekitar gudang dengan cahaya senter. "Aku tahu ada yang mengawasiku," teriaknya pelan. Tidak ada jawaban. Mbah Wiryo berjongkok di balik rumpun bambu tanpa berani bergerak sedikit pun. Harno terus berjalan memeriksa sekitar gudang selama hampir 10 menit. Karena tidak menemukan siapapun, ia kembali masuk ke dalam gudang dan mengunci pintunya. Mbah Wiryo baru berani meninggalkan tempat itu setelah memastikan keadaan benar-benar sepi. Sesampainya di rumah, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Kini ia mengetahui bahwa uang yang dibagikan Harno memang digunakan dalam ritual ilmu hitam. Namun ia belum mengetahui makhluk apa yang berada di dalam peti tua itu, dan mengapa warga yang menerima uang tersebut selalu meninggal dengan cara yang sama. Malam itu Mbah Wiryo tidak bisa memejamkan mata. Menjelang pukul 2 dini hari terdengar suara pelan dari depan rumahnya. "Tok! Tok! Tok!" Ketukannya perlahan tetapi teratur. Mbah Wiryo mengambil lampu minyak lalu membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengarahkan lampu ke halaman. Pekarangan rumah terlihat kosong. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Ia menutup pintu kembali. Belum sempat duduk, suara ketukan itu muncul lagi. "Tok! Tok! Tok!" Kali ini berasal dari jendela samping rumah. Mbah Wiryo segera mendekat. Begitu jendela dibuka, tidak ada seorang pun di luar. Namun hawa dingin langsung menerpa wajahnya. Bersamaan dengan itu muncul bau anyir yang sangat menyengat. Baunya seperti darah yang sudah lama mengering. Mbah Wiryo langsung membaca doa pelan sambil menutup kembali jendelanya. Gangguan itu tidak berhenti. Hampir setiap malam suara ketukan berpindah-pindah. Kadang dari pintu depan, kadang dari belakang rumah, kadang dari dinding. Tidak pernah ada orang yang terlihat ketika diperiksa.
Bau anyir juga selalu muncul setelah suara ketukan menghilang. Semakin hari baunya semakin kuat. Beberapa tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah Mbah Wiryo mulai ikut merasakannya. Aneh sekali. Dari mana bau busuk ini? Gumam salah seorang tetangga ketika melewati rumah Mbah Wiryo. Mbah Wiryo mulai yakin bahwa dirinya sedang diteror. Ia sadar hanya ada satu orang yang mungkin mengetahui dirinya telah mengintip ritual malam itu. Juragan Harno. Beberapa hari kemudian, saat matahari hampir terbenam, seseorang datang ke rumah Mbah Wiryo. Lelaki itu mengenakan caping lebar dan kain lusuh yang menutupi sebagian wajahnya. Ia terus melihat ke kanan dan kiri seolah takut diikuti. Setelah memastikan keadaan aman, ia mengetuk pintu. Mbah Wiryo mempersilahkannya masuk. Begitu caping dilepas, Mbah Wiryo langsung mengenal wajah itu. Pak Suro. Lelaki tersebut mengangguk pelan. Pak Suro dulunya dikenal sebagai dukun yang sering diminta membantu berbagai ritual di desa-desa sekitar. Namun sudah hampir 10 tahun ia meninggalkan pekerjaan itu. Ia memilih hidup sederhana sebagai pencari kayu bakar setelah mengaku bertobat. Aku datang karena ada sesuatu yang harus kau ketahui, ucap Pak Suro dengan suara pelan. Mbah Wiryo menuangkan teh hangat. Apa hubungannya dengan Harno? Pak Suro langsung mengangguk. Jadi benar dugaanku, kata Mbah Wiryo. Pak Suro menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Dulu, waktu Harno masih miskin, dia pernah datang mencariku. Untuk apa? Dia ingin cepat kaya. Lalu, aku menolak membantunya. Pak Suro menjelaskan bahwa keinginan Harno terlalu berbahaya. Ia tidak mau menjalankan ritual yang meminta tumbal manusia. Karena kecewa, Harno pergi meninggalkan desa. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa Harno bertemu seseorang yang menguasai pesugihan kuno di daerah pegunungan. Itulah sebabnya dia menghilang selama 40 hari, kata Pak Suro. Mbah Wiryo langsung mengingat cerita Mbah Karto. Pesugihan apa yang dipakai Harno? Pak Suro menundukkan kepala. Pesugihan yang membutuhkan nyawa sebagai bayaran. Ruangan menjadi hening. Setiap kekayaan yang dia dapat harus dibayar dengan korban. Lalu kenapa warga yang menerima uangnya yang mati? Pak Suro menjelaskan bahwa uang tersebut bukan sekadar uang biasa. Sebelum dibagikan, setiap lembar telah dirituali menggunakan darah dan mantra. Siapapun yang menerima dan memakai uang itu akan terikat dengan makhluk penjaga pesugihan. Awalnya korban hanya mengalami mimpi buruk. Setelah itu tubuhnya melemah sedikit demi sedikit. Saat ikatan sudah sempurna, makhluk gaib akan mengambil nyawa korban. Semakin banyak korban, semakin besar kekayaan Harno, ujar Pak Suro. Mbah Wiryo mengepalkan tangan. Berarti semua kematian itu memang disengaja. Pak Suro mengangguk pelan. Dan sekarang Harno tahu ada orang yang mulai mencari tahu. Dia tahu aku. Mungkin belum yakin. Tapi dia pasti sedang mencarimu. Ucapan itu terbukti tidak lama kemudian. Malam berikutnya gangguan di rumah Mbah Wiryo berubah menjadi lebih mengerikan. Saat sedang membaca doa sebelum tidur, tiba-tiba atap rumah berbunyi keras. Brak! Seperti ada sesuatu yang melompat dari satu sisi ke sisi lain. Kemudian terdengar suara benda berat diseret di atas genting. Suara itu berhenti tepat di atas kamar Mbah Wiryo. Beberapa saat kemudian tanah dari sela-sela genting mulai berjatuhan. Mbah Wiryo tetap duduk tenang. Ia mengambil air yang telah didoakan lalu memercikkannya ke 4 sudut rumah. Suara di atas atap mendadak berhenti. Namun tidak lama kemudian terdengar jeritan pendek yang bukan berasal dari manusia. Sesaat setelah suara itu menghilang, bau anyir kembali memenuhi ruangan. Keesokan paginya Mbah Wiryo menemukan seekor ayam hitam mati di depan pintu rumah. Leher ayam itu putus tanpa bekas gigitan hewan. Di bawah bangkainya terdapat segumpal tanah kuburan yang dibungkus kain hitam. Pak Suro yang datang pagi itu langsung berkata pelan, "Itu santet." Mbah Wiryo mengangguk. "Aku sudah menduganya." Sejak saat itu kondisi Mbah Wiryo mulai menurun. Tubuhnya sering terasa lemas.
Kepalanya mudah pusing. Beberapa kali ia batuk hingga mengeluarkan darah tipis. Tetapi ia tidak menyerah. Setiap hari ia tetap beribadah, membaca doa, dan menggunakan ilmu spiritual warisan leluhur yang diajarkan ayahnya sejak muda. Sedikit demi sedikit tubuhnya masih mampu bertahan. Pak Suro ikut membantu menjaga rumah Mbah Wiryo setiap malam. Mereka sadar waktu mereka tidak banyak. Jika Harno terus membagikan uangnya, korban baru pasti akan terus bertambah. Mbah Wiryo kemudian mengambil keputusan. Ia harus membuat warga percaya. Selama ini mereka hanya mendengar peringatannya tanpa bukti. Kini ia memiliki beberapa benda yang bisa menunjukkan kebenaran. Tanah kuburan yang ditemukan di rumah Bu Minah. Benang hitam. Sisa bunga layu. Dan yang paling penting, kesaksian Pak Suro. Mbah Wiryo mulai mendatangi keluarga korban satu persatu. Pertama ia menemui istri Pak Slamet. Kemudian anak Bu Minah. Lalu keluarga Pak Darto dan Bu Karsih. Mereka berkumpul secara diam-diam di rumah Mbah Wiryo setelah waktu Isya. Awalnya tidak semua percaya. Salah seorang anak korban berkata pelan, "Kalau memang Harno jahat, kenapa dia sering membantu orang?" Pak Suro maju dan menjawab, "Itulah caranya mencari korban." Ia kemudian menjelaskan seluruh ritual pesugihan yang pernah didengar dan diketahui selama bertahun-tahun. Mbah Wiryo memperlihatkan bungkusan berisi tanah kuburan yang ditemukan di bawah tempat tidur Bu Minah. Ia juga menceritakan apa yang dilihatnya di gudang tua belakang garasi. Tentang tumpukan uang. Tentang darah ayam cemani. Tentang peti yang mengeluarkan suara tangisan. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada lagi yang memotong pembicaraan. Istri Pak Slamet mulai menangis. "Berarti suamiku memang dibunuh." Anak Bu Minah menggenggam tangan ibunya yang sudah tiada hanya dalam ingatannya. Wajahnya dipenuhi kemarahan. "Kita tidak boleh diam." Ucapan itu disambut anggukan warga lain. Satu persatu mereka mulai percaya bahwa kematian anggota keluarga mereka bukanlah musibah biasa. Sebelum pertemuan berakhir, Mbah Wiryo berdiri di tengah ruangan. "Kalau kita membiarkan Harno, akan ada korban berikutnya." Semua orang saling berpandangan. Tidak ada lagi keraguan di wajah mereka. Dengan suara tegas, Pak Suro berkata, "Kita hentikan semua ini sebelum terlambat." Malam itu, beberapa keluarga korban akhirnya sepakat berdiri di pihak Mbah Wiryo. Untuk pertama kalinya sejak teror itu dimulai, mereka tidak lagi merasa sendirian menghadapi kekuatan gelap yang selama ini bersembunyi di balik senyum ramah Juragan Harno. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Sejak sore, langit di atas desa Sumberjati sudah terlihat mendung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Sebagian warga memilih menutup pintu rumah lebih awal karena merasa suasana malam itu berbeda. Di rumah Mbah Wiryo, beberapa orang telah berkumpul. Mereka adalah Pak Suro, istri Pak Slamet, anak Bu Minah, anak Pak Darto, serta 3 warga lain yang kehilangan anggota keluarga setelah menerima uang dari Juragan Harno. Tidak ada yang banyak berbicara. Masing-masing memahami bahwa malam itu akan menentukan nasib seluruh desa. Mbah Wiryo memandang satu persatu wajah mereka. "Kalau ada yang masih ragu, lebih baik pulang sekarang. Apa yang akan kita hadapi bukan orang biasa." Semua tetap diam. Anak Pak Darto maju selangkah. "Bapak saya sudah jadi korban. Saya tidak akan mundur." Yang lain ikut menganggukkan kepala. Mbah Wiryo menarik napas panjang. "Kalau begitu dengarkan baik-baik. Apapun yang kalian lihat nanti, jangan panik. Jangan menyentuh uang yang ada di dalam gudang. Jangan menjawab kalau mendengar suara orang yang memanggil nama kalian." Semua mengiyakan. Mereka kemudian berjalan melewati jalan setapak di belakang persawahan, agar tidak terlihat oleh orang-orang yang masih berada di sekitar garasi rental milik Harno. Semakin dekat ke gudang tua itu, udara terasa semakin dingin. Bau kemenyan mulai tercium meski jarak mereka masih puluhan meter. Pak Suro berbisik pelan. Ritualnya sudah dimulai. Mereka berhenti di balik pohon randu besar. Dari celah pepohonan terlihat cahaya redup keluar dari sela-sela papan gudang.
Suara orang membaca mantra terdengar samar. Mbah Wiryo memberi isyarat agar semua tetap tenang. Mereka mendekat perlahan. Begitu tiba di dekat jendela yang papan kayunya sudah lapuk, mereka bergantian mengintip ke dalam. Pemandangan di dalam gudang membuat semua menahan napas. Harno duduk bersila di tengah ruangan. Di depannya terdapat puluhan amplop coklat yang disusun rapi membentuk lingkaran. Setiap amplop diberi bercak darah yang sudah mengering. Di samping amplop terdapat sebuah buku tua dengan sampul kulit berwarna hitam. Harno membuka halaman demi halaman buku itu sambil menyebutkan nama seseorang. Setelah sebuah nama disebut, ia mengambil satu amplop lalu mengolesinya dengan darah ayam cemani. Pak Suro memperhatikan dengan wajah tegang. Itu daftar calon korban. Mbah Wiryo mempersempit pandangannya. Melalui celah jendela ia dapat membaca beberapa nama yang tertulis di halaman buku. Pak Lurah, Bu Siti, Pak Karmin, Joko. Masih banyak nama lain yang semuanya merupakan warga desa Sumberjati. Jantung Mbah Wiryo berdegup lebih cepat. Kalau ritual itu selesai malam ini, akan ada lebih banyak korban berjatuhan. Ia memberi isyarat kepada warga. Sekarang, Mbah Wiryo mendorong pintu gudang hingga terbuka keras. Brak! Harno langsung berdiri. Matanya menatap tajam ke arah Mbah Wiryo dan rombongan warga. Akhirnya kau datang juga, katanya sambil tersenyum tipis. Mbah Wiryo melangkah masuk. Cukup, Harno. Jangan ada lagi korban. Harno tertawa pelan. Kalian terlambat. Ia mengangkat kedua tangannya. Asap hitam yang keluar dari peti tua mulai memenuhi ruangan. Udara berubah semakin dingin. Lampu minyak yang menyala di dalam gudang berkedip-kedip. Warga yang ikut bersama Mbah Wiryo mulai mundur beberapa langkah. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari dalam peti. Tangisan itu berubah menjadi suara banyak orang yang berteriak minta tolong. Suara tersebut terdengar dari segala arah. Anak Buminah langsung menutup telinganya. Itu suara ibu, ucapnya dengan wajah pucat. Pak Suro segera memegang bahunya. Itu bukan ibumu. Jangan dengarkan. Harno kembali membaca mantra dengan suara keras. Asap hitam yang keluar dari peti perlahan membentuk sosok tinggi berwarna gelap. Matanya merah menyala. Tangannya sangat panjang. Makhluk itu berdiri tepat di belakang Harno. Seluruh gudang berguncang pelan. Angin berputar di dalam ruangan meski semua pintu tertutup. Amplop-amplop di lantai beterbangan. Suara tangisan berubah menjadi jeritan yang memekakkan telinga. Makhluk itu kemudian bergerak ke arah Mbah Wiryo. Langkahnya lambat, tetapi setiap kali kakinya menyentuh lantai, papan kayu gudang langsung retak. Warga mulai ketakutan. Namun Mbah Wiryo tetap berdiri di tempatnya. Ia menggenggam tasbih kayu warisan ayahnya sambil membaca doa dengan suara tenang. Makhluk hitam itu berhenti sekitar 2 meter di depannya. Kemudian mengangkat kedua tangannya. Angin yang berputar semakin kencang. Beberapa warga terjatuh karena tidak mampu berdiri. Harno tertawa puas. Kau tidak akan bisa menghentikan semua ini, Mbah. Mbah Wiryo tidak menjawab. Ia terus membaca doa. Perlahan angin yang berputar di sekitar tubuhnya mulai melemah. Pak Suro ikut membaca doa dari belakang. Suara mereka saling bersahutan memenuhi gudang. Makhluk hitam itu mendesis marah. Tubuhnya bergerak maju seolah ingin menerkam Mbah Wiryo. Pada saat yang sama Mbah Wiryo melihat sesuatu. Di bagian bawah peti tua terdapat rantai besi yang dililit kain hitam penuh tulisan aneh. Ia langsung menyadari bahwa benda itulah pusat seluruh ritual. Selama peti itu masih utuh, makhluk tersebut akan terus mendapatkan kekuatan. Mereka alihkan perhatian makhluk itu, teriak Mbah Wiryo. Pak Suro segera mengambil segenggam garam yang sudah didoakan dari kantongnya lalu melemparkannya ke arah makhluk hitam. Makhluk itu menjerit keras. Perhatiannya beralih kepada Pak Suro. Kesempatan itu dimanfaatkan Mbah Wiryo. Ia berlari menuju peti tua. Harno langsung menyadari niatnya. Jangan sentuh peti itu. Harno mencoba menghalangi.
Namun anak Pak Darto dan dua warga lain menahan tubuhnya. Perkelahian terjadi di dekat tumpukan amplop. Harno berusaha melepaskan diri sambil terus membaca mantra. Mbah Wiryo tiba di depan peti. Ia mengangkat tongkat kayu yang selalu dibawanya. Dengan seluruh tenaga yang masih tersisa, ia menghantam rantai besi yang melilit peti. Duk! Rantai itu hanya bergeser sedikit. Makhluk hitam kembali menjerit semakin keras. Gudang bergetar hebat. Mbah Wiryo mengangkat tongkatnya sekali lagi. Sambil terus membaca doa, ia menghantam rantai tersebut lebih keras. Brak! Rantai besi putus. Kain hitam yang melilit peti langsung terbakar sendiri. Peti tua bergetar sangat kuat. Suara tangisan berubah menjadi raungan panjang yang membuat semua orang menutup telinga. Retakan mulai muncul di seluruh permukaan peti. Harno berteriak panik. Jangan! Jangan hancurkan! Namun semuanya sudah terlambat. Dengan pukulan terakhir, Mbah Wiryo memecahkan tutup peti hingga terbelah dua. Ledakan angin hitam langsung memenuhi seluruh gudang. Makhluk yang tadi berdiri di belakang Harno mendadak berhenti bergerak. Tubuhnya perlahan berputar menghadap Harno. Wajah Harno yang semula penuh keyakinan berubah menjadi ketakutan. Aku sudah memberi kalian tumbal, teriak Harno. Makhluk itu tidak menjawab. Ia justru melangkah perlahan ke arah Harno. Harno mundur sambil terus membaca mantra. Semua mantranya tidak lagi memberi pengaruh. Ikatan antara dirinya dan makhluk penjaga telah terputus. Makhluk itu mengangkat tangannya lalu menunjuk tepat ke arah dada Harno. Tubuh Harno mendadak kejang. Kulit di kedua tangannya berubah kehitaman. Warna hitam itu terus menjalar ke lengan, leher, lalu wajahnya. Harno menjerit kesakitan. Tolong, tolong aku. Tidak ada yang bergerak membantunya. Ia mencoba berlari menuju pintu gudang. Baru beberapa langkah, tubuhnya jatuh tersungkur. Kulitnya semakin menghitam seperti terbakar dari dalam. Asap tipis keluar dari seluruh tubuhnya. Makhluk hitam itu berdiri tepat di depannya. Suara berat terdengar memenuhi ruangan. Waktumu telah habis. Harno berteriak untuk terakhir kalinya. Sesaat kemudian tubuhnya tidak lagi bergerak. Di saat yang bersamaan, api tiba-tiba muncul dari peti yang telah hancur. Api itu dengan cepat menyambar tumpukan amplop yang berserakan di lantai. Semua uang yang sebelumnya digunakan dalam ritual langsung terbakar. Tidak ada satu lembar pun yang tersisa. Buku berisi daftar nama calon korban ikut dilalap api hingga menjadi abu. Asap hitam yang memenuhi gudang perlahan menghilang. Angin berhenti berputar. Suasana mendadak menjadi sunyi. Mbah Wiryo segera mengajak semua warga keluar sebelum api membesar. Mereka berdiri beberapa meter dari gudang sambil menyaksikan bangunan tua itu dilalap kobaran api. Tidak lama kemudian, atap gudang runtuh. Seluruh benda yang pernah digunakan Harno dalam ritual pesugihan musnah bersama bangunan tersebut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, udara di sekitar garasi terasa ringan. Bau anyir yang selama ini menyelimuti tempat itu telah lenyap. Mbah Wiryo memandang kobaran api dengan wajah lelah. Ia tahu pertarungan telah berakhir, tetapi pekerjaan berikutnya masih menanti. Esok hari, seluruh warga desa Sumberjati harus mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh Juragan Harno. Matahari belum terbit ketika kobaran api di bekas gudang ritual mulai mengecil. Beberapa warga yang ikut bersama Mbah Wiryo masih berdiri di lokasi dengan wajah lelah. Tidak ada yang berbicara. Mereka masih mencoba menerima kenyataan bahwa orang yang selama ini mereka hormati ternyata menjadi penyebab begitu banyak kematian. Pak Suro memecah keheningan. Sudah selesai. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Yang selesai malam ini hanya sumber kejahatannya. Besok kita masih harus menjelaskan semuanya kepada warga. Beberapa saat kemudian, suara ayam berkokok mulai terdengar dari arah permukiman. Sedikit demi sedikit warga berdatangan ke sekitar garasi setelah melihat asap hitam yang membumbung tinggi sejak dini hari. Mereka terkejut melihat gudang tua di belakang garasi telah rata dengan tanah.
Beberapa orang juga menemukan tubuh Juragan Harno yang sudah tidak bernyawa di dekat pintu gudang. Wajahnya sulit dikenali karena seluruh kulitnya berubah hitam. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Pak Lurah yang baru tiba segera meminta semua warga mundur. Ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Semua mata langsung tertuju kepada Mbah Wiryo. Dengan tenang, Mbah Wiryo menceritakan semua yang telah terjadi sejak awal. Ia menjelaskan bagaimana dirinya mulai curiga setelah melihat kematian para penerima bantuan, penyelidikannya terhadap masa lalu Harno, ritual yang berlangsung di gudang tua, hingga kejadian pada malam sebelumnya. Awalnya beberapa warga masih terlihat sulit percaya. Namun anak Pak Darto maju lebih dulu. Saya ikut melihat semuanya. Istri Pak Slamet juga mengangguk. Saya juga ada di sana. Disusul keluarga Buminah dan beberapa warga lain yang ikut menyaksikan langsung kejadian di gudang. Pak Suro kemudian memperlihatkan sisa rantai besi yang ditemukan di antara puing-puing gudang. Rantai itu masih dipenuhi bekas kain hitam yang hangus terbakar. Benda ini yang mengikat seluruh ritual pesugihan, katanya. Mendengar penjelasan tersebut, suasana berubah sunyi. Tidak ada lagi yang membela Harno. Banyak warga mulai mengingat kembali kejadian-kejadian yang selama ini mereka anggap kebetulan. Mereka sadar bahwa hampir semua korban memang pernah menerima uang bantuan dari Harno. Kabar mengenai kematian Harno segera sampai ke kantor polisi. Menjelang siang beberapa petugas datang ke desa Sumberjati. Mereka memasang garis pembatas di sekitar bekas gudang dan mulai melakukan pemeriksaan. Petugas juga memeriksa rumah serta kantor rental mobil milik Harno. Di dalam lemari besi kantor ditemukan banyak dokumen keuangan yang tidak jelas asal-usulnya. Selain itu, terdapat puluhan amplop kosong yang bentuknya sama persis dengan amplop yang biasa dibagikan kepada warga. Meski polisi tidak dapat menjelaskan sisi gaib dari peristiwa tersebut, mereka tetap menyita seluruh aset usaha Harno untuk keperluan penyelidikan. Semua mobil rental diparkir di halaman kantor polisi. Usaha yang selama ini menjadi kebanggaan Harno resmi berhenti beroperasi. Para sopir yang bekerja di sana mengaku tidak pernah mengetahui rahasia majikan mereka. Mereka hanya menjalankan pekerjaan seperti biasa. Beberapa di antara mereka bahkan memilih mencari pekerjaan di tempat lain karena tidak ingin lagi berhubungan dengan usaha itu. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang mulai dirasakan seluruh warga. Orang-orang yang sebelumnya sering mengalami mimpi buruk mulai bisa tidur dengan tenang. Pak Karmin yang beberapa minggu terakhir selalu mengeluh tubuhnya lemas mendadak kembali sehat. Bu Siti yang sebelumnya hampir setiap malam mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya tidak lagi mengalami gangguan. Dokter puskesmas juga merasa heran. Pasien-pasien yang selama ini datang dengan keluhan aneh tiba-tiba pulih tanpa penjelasan medis. Yang penting mereka sembuh, ucap dokter kepada perawat sambil tersenyum lega. Sementara itu, rumah Harno tetap kosong. Tidak ada keluarga yang datang menempatinya. Sebagian warga mengatakan mereka masih takut mendekati rumah tersebut, terutama setelah mengetahui apa yang selama ini dilakukan Harno secara diam-diam. Garasi rental yang dahulu selalu ramai kini tampak sunyi. Pintu besinya tertutup rapat. Rumput liar mulai tumbuh di halaman. Bekas gudang ritual hanya menyisakan pondasi batu yang menghitam akibat kebakaran. Tidak ada seorang pun yang berani membersihkannya. Pak Lurah akhirnya mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Dalam musyawarah itu diputuskan bahwa bekas gudang tidak akan dibangun kembali. Tempat itu akan dibiarkan kosong sebagai pengingat agar peristiwa serupa tidak pernah terulang. Beberapa hari kemudian, warga mengadakan doa bersama di masjid desa. Hampir seluruh penduduk hadir. Mereka membaca doa untuk Pak Darto, Bu Karsih, Pak Slamet, Bu Minah, dan seluruh korban lain yang kehilangan nyawa akibat keserakahan Harno. Suasana dipenuhi rasa haru. Banyak keluarga korban yang tidak mampu menahan air mata. Setelah doa selesai, Pak Lurah berdiri di depan jamaah. Ia memandang ke arah Mbah Wiryo yang duduk di barisan depan. Mbah Wiryo, kami semua ingin menyampaikan sesuatu. Pak Lurah berjalan mendekat. Tanpa diduga,
Ia menundukkan kepala di hadapan Mbah Wiryo. Saya mewakili seluruh warga meminta maaf. Ucapan itu membuat suasana kembali hening. Saya dulu tidak percaya ketika Mbah memperingatkan kami. Seorang demi seorang warga ikut berdiri. Mereka menghampiri Mbah Wiryo. Istri Pak Slamet menggenggam tangan Mbah Wiryo sambil menangis. Andai dulu saya mendengarkan Mbah, mungkin suami saya masih hidup. Anak Bu Minah juga menundukkan kepala. Saya pernah menganggap Mbah hanya menakut-nakuti warga. Maafkan saya. Ucapan permintaan maaf datang silih berganti. Mbah Wiryo memandang mereka satu persatu. Wajah tuanya tetap tenang. Ia kemudian berdiri perlahan. Sudahlah. Semua orang memperhatikannya. Aku tidak pernah marah kepada kalian. Tapi kami sudah menghina Mbah. Itu sudah lewat. Mbah Wiryo berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Yang paling penting sekarang bukan meminta maaf kepadaku. Lalu kepada siapa, Mbah? Tanya seorang warga. Belajarlah dari kejadian ini. Semua kembali diam. Mbah Wiryo melanjutkan ucapannya. Mulai hari ini jangan mudah tergoda oleh sesuatu yang terlihat menguntungkan. Jangan menerima pemberian tanpa mengetahui asal-usulnya. Rezeki yang baik datang dari kerja keras dan cara yang benar, bukan dari jalan yang membawa penderitaan orang lain. Semua warga menganggukkan kepala. Nasihat itu melekat di hati mereka. Sejak saat itu kehidupan di desa Sumberjati perlahan kembali normal. Musim tanam berikutnya berlangsung dengan baik. Para petani kembali memenuhi sawah sejak pagi. Anak-anak kembali bermain di lapangan desa tanpa rasa takut. Setiap malam, jalan-jalan desa kembali ramai oleh warga yang berkumpul di gardu sambil berbincang. Tidak ada lagi kabar tentang mimpi buruk, suara aneh, atau kematian misterius. Pak Suro juga memutuskan tetap tinggal di desa untuk membantu Mbah Wiryo memberikan nasihat kepada warga agar tidak mudah terpengaruh oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan agama. Hubungan antar warga menjadi lebih erat. Mereka mulai saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Jika ada tetangga yang mengalami kesulitan, warga bergotong royong mengumpulkan bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Mereka tidak ingin lagi bergantung kepada satu orang seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, tanaman liar mulai menutupi bekas pondasi gudang ritual. Meski begitu, tidak ada yang berani membangun apapun di atas tanah tersebut. Setiap kali melewati tempat itu, warga selalu teringat bagaimana keserakahan dapat menghancurkan banyak nyawa. Suatu pagi, ketika matahari baru muncul dari balik perbukitan, Mbah Wiryo berjalan menuju pematang sawah di pinggir desa. Udara terasa segar. Suara burung kembali terdengar di antara pepohonan. Para petani mulai bekerja seperti biasa. Mbah Wiryo berhenti sejenak sambil memandang desa Sumberjati yang kini terlihat damai. Tidak ada lagi rasa gelisah yang selama berbulan-bulan membebaninya. Ia mengangkat kedua tangannya, mengucapkan syukur dalam doa karena akhirnya kutukan yang menghantui desa telah berakhir. Dengan langkah pelan, Mbah Wiryo kembali berjalan menuju rumahnya. Di belakangnya, matahari terus naik menerangi seluruh desa Sumberjati, seolah menjadi pertanda bahwa setelah melewati masa kelam yang penuh ketakutan, kehidupan baru yang lebih tenang akhirnya benar-benar dimulai. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam ketika pesugihan Juragan Harno berakhir. Desa Sumberjati kini benar-benar berubah menjadi desa yang damai. Tidak ada lagi kabar tentang kematian misterius, mimpi buruk yang datang setiap malam, ataupun gangguan gaib yang pernah membuat seluruh warga hidup dalam ketakutan. Masyarakat kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Para petani bekerja di sawah sejak matahari terbit, para pedagang membuka warung mereka setiap pagi, dan anak-anak bermain dengan riang tanpa dibayangi rasa takut. Warga kini lebih mengutamakan semangat gotong royong. Jika ada tetangga yang mengalami kesulitan, mereka saling membantu sesuai kemampuan masing-masing tanpa mengharapkan balasan. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi warga yang mudah tergoda oleh janji kekayaan instan atau pemberian yang asal-usulnya tidak jelas. Mereka sadar bahwa rezeki yang baik adalah rezeki yang diperoleh melalui kerja keras, kejujuran,
dan doa. Nama Mbah Wiryo tetap dikenang sebagai sosok yang berjasa menyelamatkan desa Sumberjati. Meskipun usianya sudah lanjut ketika menghadapi Juragan Harno, ia tidak pernah memilih diam melihat banyak orang menjadi korban. Keberaniannya membuktikan bahwa membela kebenaran tidak membutuhkan kekuatan fisik semata, tetapi membutuhkan hati yang tulus, keyakinan yang kuat, dan kepedulian terhadap sesama. Banyak orang tua di desa mulai menceritakan kisah Mbah Wiryo kepada anak-anak mereka. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar mereka memahami bahwa keserakahan selalu membawa akibat buruk, sedangkan keberanian dan kejujuran akan selalu meninggalkan kebaikan yang dikenang sepanjang masa. Bekas gudang tempat Juragan Harno menjalankan ritual pesugihan tidak pernah dibangun kembali. Pondasi bangunan yang telah hangus dibiarkan tertutup rumput liar dan pepohonan kecil. Setiap orang yang melewati tempat itu selalu mengingat peristiwa kelam yang pernah terjadi di sana. Tempat tersebut menjadi pengingat bahwa harta yang diperoleh dengan mengorbankan orang lain tidak akan pernah bertahan selamanya. Usaha rental mobil milik Harno hanya tinggal cerita. Kekayaan yang dahulu membuat banyak orang kagum akhirnya lenyap dalam waktu singkat. Tidak ada satupun harta yang mampu menyelamatkannya ketika akibat dari perbuatannya datang menagih. Semua itu menjadi pelajaran bahwa kekayaan tanpa keberkahan hanya akan membawa kehancuran. Sementara itu, Mbah Wiryo tetap menjalani hidup sederhana hingga akhir hayatnya. Ia tidak pernah meminta penghargaan ataupun balasan dari siapapun. Baginya, melihat warga hidup aman dan kembali saling peduli sudah menjadi kebahagiaan terbesar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Jangan mudah percaya kepada seseorang hanya karena ia tampak dermawan. Kenali pula bagaimana cara ia memperoleh kekayaannya. Bantuan yang baik tidak pernah membawa penderitaan. Karena itu, berhati-hatilah terhadap pemberian yang asal-usulnya tidak jelas. Kekayaan yang diperoleh melalui jalan yang haram dan merugikan orang lain pada akhirnya akan berbalik menghancurkan pemiliknya sendiri. Keserakahan dapat menutup hati nurani seseorang hingga tega mengorbankan nyawa orang lain demi kepentingan pribadi. Keberanian untuk membela kebenaran tidak bergantung pada usia, jabatan, ataupun kekuatan fisik, tetapi pada keteguhan iman dan niat yang tulus. Jangan pernah mengabaikan nasihat orang yang lebih berpengalaman hanya karena penampilannya sederhana. Terkadang, kebijaksanaan datang dari mereka yang hidup dengan rendah hati, kerja keras, kejujuran, rasa syukur, dan saling membantu sesama adalah jalan terbaik untuk memperoleh rezeki yang halal, tenang, dan penuh keberkahan.